Saudara merasa kayak, aduh setiap hari makan ingat kamu, mandi ingat kamu, tidur mimpi kamu. Loh amin katanya. Kebayang gak saudara? Sampai akhirnya saudara nikah. Coba lihat pandang suami pasangan saudara di samping istri, di samping saudara. Orang yang sama, yang hari ini saudara ngerasa, pernah saudara sangat cintai. Hanya karena kalau kasih itu enggak disetem, Bu. Kalau dulu kan bumbunya banyak. Tiap hari, aduh kamu kok cantik sekali hari ini. Wah, bunganya keluar satu, saudara. Aduh, terima kasih loh. Wah, kamu kok pinter masak, ting, keluar 2. Kalau bunganya keluar banyak, saudaraku, dia sudah jadi garden, saudara petik 1, petik 2 enggak berasa. Tapi kalau saudara enggak pernah rawat itu taman, dia sudah layu, saudaraku, dia sudah hilang. Kerasa loh Bapak Ibu. Ditarik sedikit aja. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Pastor, apa poin pastor dengan menyampaikan firman hari ini? Saya percaya firman hari ini menjadi pengingat. Ayo kobarkan kembali api kasih mula-mula. Jangan kendor. Harus dengan sengaja dirawat. Harus dengan sengaja di-tune up. KKR 10 hari seperti kemarin itu salah satu cara tune up. Lah tapi gimana pastor, KKR-nya cuma setahun sekali. Kalau nunggu setahun sekali, ada di sini yang tune up mesinnya setahun sekali? Halo? Mobilnya cuma dirawat setahun sekali? Bobrok loh itu. Enggak bisa. Come on. Api di atas mezbah harus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tune up lagi kasihnya. Yang jadi pertanyaan saya gini saudara. Kalau hari ini saudara sudah kerasa. Pastor, how do I know? Gimana caranya saya tahu kalau kasih saya udah perlu di-tune up? Kelihatan kok saudara. Kelihatan. Kalau yang tadinya kemana-mana gandengan. Sekarang mau dipegang aja. Kelihatan. Enggak susah. Enggak susah. Kalau yang tadinya saudaraku semangat. Tadinya rasanya wah all out, on fire. Kelihatan. Tiba-tiba yang setiap minggu kelihatan mulai 2 minggu sekali. Lama-lama sebulan sekali Pak. Lama-lama nongolnya cuman Paskah sama Natal. Loh kelihatan. Apanya sih yang gak kelihatan? So easy to see. Pertanyaannya cuma satu. Kalau sudah kelihatan, diapain? Banyak orang Kristen ngomong sama saya gini, ya saya juga gak tahu Pastor. Mau diapain ya? Ya gak saya apa-apain. Gak diapa-apain dalam jangka panjang. And then saudara tanya sama saya, Pastor kok sekarang malas ke gereja kenapa ya? Pastor kok sekarang gak ada keinginan ya berdoa ya Pastor? Aduh Pastor sekarang kenapa ya? Lihat wajah pasangan tuh enek. How? Bagaimana saudara bisa bertanya? Kalau nggak pernah di-tune up, kalau nggak pernah dirawat, ya sudah tadi tuh mesinnya nggak optimal. Sadari dan ketahui itu saudaraku. Itu sebabnya hari ini ambil keputusan. Rawat kasih dalam hidupmu, rawat baik-baik. Kenapa? Ini pesan Tuhan saudara. Rencana Tuhan dalam hidupmu belum selesai.
Masih ada rencana Tuhan yang besar. Tuhan belum selesai atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Perjalananmu masih panjang. Tuhan mau pakai kau besar. Visinya besar. Untuk visi yang besar, butuh tenaga mesin yang kuat. Gak bisa dengan mesin yang loyo. Mesin yang loyo berhenti mogok di tengah jalan. Hari ini rawat kembali mesinmu. Karena saudaraku itulah yang terjadi di gereja Efesus. Saya ajak yuk kita buka yuk. Kita lihat ya, Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Boleh enggak kali ini saya bacanya versi bahasa Indonesia masa kini boleh ya Bapak Ibu? It helps you just easier aja, lebih mudah aja karena bahasanya sehari-hari. Kepada malaikat jemaat di Efesus tulislah begini. Inilah pesan dari Dia yang memegang ketujuh bintang pada tangan kanannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki lampu emas. Lampu emas itu kaki Dian, saudara. Aku tahu apa yang kalian perbuat. Ini pujian, saudara. Kalian bekerja keras, kalian tabah sekali. Kalau ada di antara saudara di tempat ini yang ini kondisimu, saya acungin jempol, saudara. Engkau berjuang mati-matian dalam kehidupanmu. Engkau jalani itu dengan setia. Aku tahu bahwa kalian tidak memberi hati kepada orang jahat. Dan orang-orang yang mengaku dirinya rasul padahal bukan. Apa yang dimaksud di sini? Pengajaran sesat. Sudah kalian uji dan kalian dapati mereka adalah pembohong. Kalian sabar dan kalian menderita karena aku. Berarti hebat ya saudaraku. Dan kalian tidak putus asa. Nah ini sekarang mulai muncul. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya aku mencela engkau. Kalau di dalam bahasa masa kini, Indonesia masa kini, ini keberatanku terhadap kamu. Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Dari yang ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 ngomong kamu sudah tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Sebab itu, nah ternyata saudara ketika kita sudah tidak mempertahankan kasihnya optimal, apa yang terjadi? Ingatlah betapa jauh kalian sudah jatuh. Satu poin ini loh saudara. If you do not maintain your love, ayat 5 ngomong, betapa jauh kalian sudah jatuh. Jangan berpikir, oh it's okay, cuman kayak gitu doang pastor. Cuman malas aja kok ke gereja. Cuman gak ada keinginan aja pastor untuk komsel. Sekarang rasanya udah gak intuit. Udah sibuk. Udah gak usah fanatik lah. Gak apa-apa itu cuman hal biasa kok pastor. Ayat ini gak ngomong gitu tuh saudara. Bahkan ayat ini ngomong bertobatlah dari dosa-dosamu. Dosa apa? Hanya kasihnya gak seperti semula loh.